Oke, halo Glips. Ketemu lagi nih di Tech Talk, talking about teknologi. Bersama gue Putra di sini. Sama gue Bobby. Nah, dari beberapa yang kita bahas yang lalu nih kok, komputer dan human nih gitu. Nah, tapi ada yang menjanggal di gue kok. Apa tuh? Bukan menjanggal sih, yang bikin gue jadi ikutan mikir. Apa tuh? Dari yang pembahasan kita tentang AI. Oh iya. Nah, gue lupa namanya, gue cek dulu. Gue lupa namanya. Nama siapa nih? Nah, ada yang komen nih atas nama Tommy Prasetyo 8352. Oh oke. Ada angkanya ya. Terus minta dibahas kuantum komputer. Mati gue. Nah, gue juga jadi ikutan penasaran nih kok. Kuantum komputer itu seperti apa? Oke. Lagi dah. Karena ini emang tech talk ya. Talking Ya. Boleh ngalor ngidul kan kita kan. Ini akan jadi salah satu episode yang ngalor ngidul banget. Dan ini jadi salah satu episode kayaknya sih bukan di Tech Talk doang ya, di seluruh YouTube kita sih yang paling science kayaknya ya. Emang seberat itu Seberat kuantum komputer itu kah? Bahkan bukan science lagi sih ya. Ini borderline antara science sama science fiction sebenarnya. Udah segilanya itu sih. Saya juga merasa capable nggak nih ngejelasin ini ya. Cuman saya coba ngejelasin nih kuantum komputer itu apa sih. Bareng-bareng aja gitu ya. Iya, sebenarnya. Kita balik ya ke penemuan komputer pertama kali deh. Sebenarnya pertama kali komputer diciptain, prosesor komputer lah bisa dibilang. Prosesor komputer pertama kali diciptain, itu gara-garanya ada satu benda elektro yang bikin prosesor itu jadi nyata. Itu namanya silikon transistor. Mungkin dulu kalau ada yang pernah sekolah, ikutan di kelas elektro gitu ya, mungkin pernah lihat yang kaki 3. Komponen di papan yang bisa disolder di papan PCB 3 kaki ya, yang digunakan untuk bikin logical gate. Nah itu silikon transistor. Itu kenapa 3 kaki? Karena aliran listrik masuk dari satu, dia bisa ke kiri apa ke kanan, antara 0 apa 1. Saya pernah sedikit bahas nih di episode sebelumnya. Bahasa komputer. Ya, jadi antara off atau on. Itu sebabnya kalau kalian punya barang elektronik, itu logonya begini. Itu kombinasi 1 sama 0. 0 artinya off, 1 on. Jadi logonya kayak gitu, on off artinya. On off. Nah, pertama kali silikon transistor digunakan buat itu, buat logical. Antara kalau saya klik begini dia nyala, kalau enggak dia mati. Oh, perintahnya perintah. Buat perintah awal itulah ya, antara on dan off doang. Iya, if else lah. Jadi kalau kita lihat dulu lagi di kelas elektro, ukuran silikon transistor sekupu jempol saya kayaknya segini ya. Mungkin kecil ya. Kecil lumayan. Nah, sebenarnya prosesor itu di komputer terjadi gara-gara benda itu. Jadi si Alan Turing pertama kali bikin silikon transistor, bikin komputer bikin komputer pakai itu, atau kita bilang semikonduktor sih sebenarnya. Bikin cikal bakalnya ya. Cikal bakalnya. Waktu itu komputernya gede banget, satu gudang kayaknya, satu ruangan. Ya, gue juga di SMA pernah belajar kayak gitu. Komputer pertama kali dijelasin guru gitu kan, satu ruangan kata dia. Ya. Nah, pertanyaannya kan, kalau silikon transistornya segini, dengan kapasitas komputer yang nggak canggih-canggih amat zaman dulu, harus ngasilin komputer yang satu gudang. Pertanyaan saya, silikon transistor zaman sekarang sekecil apa komputernya bisa masuk kantong kalian? Nah, iya ya. Lah, smartphone kan komputer, bisa masuk. Nah, saya ceritain nih, sebenarnya sekarang udah sekecil apa? Sorry, ngalor ngidul sedikit. Mungkin pernah lihat ya di laboratorium, kalau kita misalnya cek kesehatan, ada satu alat yang di situ nampung darah kita, terus diputar sama dia. Nah, itu nama alatnya sentrifugal ya, sentrifugal ya. Nah, pada saat diputar itu kita baru sadar tuh kalau darah kita tuh sebenarnya bukan air merah sebenarnya. Itu ada endapan merah. Jadi sebenarnya itu air bening. Darah kita tuh plasma air bening. Lalu sebenarnya merahnya itu kayak pasir kecil-kecil, gitu kan? Sel darah merah. Jadi darah itu banyak ya, ada sel darah putih kayak leukosit gitu ya, ada trombosit keping darah, ada satu sel darah merah. Sel darah merah satu yang kecil yang bikin warna merah lah ya. Itu ukurannya 7.000 nanometer. Jadi kalau pengen tahu nano itu sekecil apa? Kilometer kan ke meter turun 1.000. Meter terus ke milimeter turun 1.000. Meter ke milimeter turun 1.000. Milimeter ke mikrometer turun 1.000 lagi. Turun 1.000 lagi. Dari mikro ke nanometer turun 1.000 lagi, 1/1000 lagi. Jadi ukurannya tuh 7.000
Nanometer. Iya. Kecil banget. Kecil banget. Nah, lebih kecil lagi tuh kayak contoh-contohnya kayak bakteri. Bakteri E. coli itu kayaknya paling sering orang dengar ya, kayak yang di pencernaan kita atau yang di-trigger sama Yakult, kalau nggak salah E. coli juga gitu kan. Nah, itu 2000. Jadi lebih kecil ya. Tadi kan 7000. Iya, 2000 Ini turun 2000. Lalu itu masih sebenarnya bakteri itu gede banget di mata virus karena virus lebih kecil lagi, jauh. Lebih kecil lagi. Virus flu itu 1/16-nya kalau nggak salah, 1/16-nya dari bakteri E. coli. Jadi 16 kali lebih kecil. 16 lebih, ya berarti 16 virus baru satu ya, ukuran betul. bakteri. Jadi kalau tadi 2000 kalau nggak salah virus itu kurang lebih 120-an nanometernya gitu kan. Nah itu si COVID itu lebih kecil lagi dari virus flu. Tapi silikon transistor yang ada di handphone kita lebih kecil lagi dari COVID. Iya. Jadi itu ukurannya cuma 14 nanometer. 14 nanometer. 14 nanometer. Di dunia silikon transistor paling kecil tuh cuma 2. Ada lagi yang lebih kecil. Lebih kecil lagi. Pernah produksi. Iya, jadi orang wonder tuh ya. Kok gimana produksinya, pabriknya? Iya. Cara bikinnya gimana? Terus kok kita bisa afford dengan keluar uang 3 juta bisa dapat handphone? Iya, dengan barang secanggih itu ya. Iya, dengan 8 juta Padahal kita bisa beli laptop. Iya, kalau di permukaan yang kita lihat-lihat, apa sih prosesornya? Oh, Snapdragon atau apalah. Berarti di luar permukaan yang orang ributkan dengan apa serinya itu ada produksi yang lebih gila-gilaan lagi. Gila lagi. Ya, jadi 14 nanometer ya. Itu nggak bisa lihat sih, karena kalau di handphone aja kita buka misalnya kayak Snapdragon gitu ya, ujung-ujung satu chipnya itu udah kurang lebih katanya 90 juta silikon transistor di dalam situ. Itu segede semut. Baru segede semut. Iya, jadi setelah 9 juta itu. Iya, 9 jutanya itu. Jadi setelah 90 juta atau 9 juta saya lupa. 90 juta. 90 juta kali 14 nanometer ini baru jadi satu ukuran semut. Nah, itu bisa kasih handphone kita pemikiran seperti sekarang gitu, kecanggihan seperti sekarang. Jadi itu gile ya. Ya, gue juga suka bongkar-bongkar handphone ya dari dulu ya. Walaupun masangnya udah nggak bisa lagi. Kalau nggak masang kelebihan baut 1 biasanya gitu. Gue lihat prosesornya emang ya sekuku lah kok. Nah, jadi kan orang pertanyaan kok murah dan cara bikinnya gimana? Iya. Pabrik itu gede banget ya. Kata orang sih sampai 8 sampai 9 ukuran lapangan bola lah mungkin. Ukuran pabriknya. Ya. Dan itu benar-benar harus steril. Ya kan nggak boleh ada kotoran debu sama sekali ya. Iya, dia seukuran itu ya kan. Even ketombe kita ya mungkin jauh lebih gede daripada itu gitu. Jadi harus steril dan kebanyakan yang bikin ya bukan manusia, udah otomasi mesin. Udah robot semua. Ya, dan mereka tuh ngukir itu bisa sampai sekecil itu, mereka pakai cahaya. Pakai cahaya ekstrim UV. Jadi cahaya sinar matahari yang ekstrim. Jadi diukir di atas silikon yang sensitif terhadap cahaya. Ya. Fotolitografi kalau nggak salah nama cara tekniknya. Jadi pakai cahaya dia. Jadi solder itu udah dalam gabungan ya. Udah ada. Itu jadi satu chipset aja tuh, satu prosesor kita itu tuh sebenarnya bukan silikon transistor juga di situnya. Ada sirkuit kabelnya segala macam yang ukurannya tuh kita gila-gilaan. Nah, tapi kan tadi yang rata-rata kita punya 14 nanometer. Yang paling kecil di dunia 2 nanometer itu yang komputernya canggih banget ya, wah banget gitu loh. Nah, tadi kan nano. Ya. Turun lagi 1000, namanya piktometer. Pikto. Lebih kecil lagi. Turun lagi 1000 piktometer. Jadi kalau tadi 2 piktometer silikon transistor terkecil, berarti 2000 piktometer. Kalau tadi 2 nanometer, 2 nanometer sekarang 2000 piktometer. Berarti 2000-nya piktometer ukurannya. 2000 piktometer. Nah, di sini juga dulu sekolah mungkin pernah ingat belajar tabel periodik di kimia. IPS tuh. Oh, IPS. Tapi tahu kan? Iya, pernah lihat. Nah, setiap kotak di tabel periodik itu apa guys. sih? Makanya nih, sains banget nih. Wah, ngeri-ngeri juga nih. Mencoba mencerna juga. Gue juga mencoba ngejelasin. Ya, jadi di tabel periodik itu kan ada kotak-kotak ya. Setiap kotak-kotak itu kan sebenarnya atom. Ya, jadi zaman dulu tuh Yunani nemuin atom. Kenapa dinamain atom? Karena dari kata atomik, artinya tidak bisa di-split lagi. A itu tidak ya, atomik itu di-split. Karena mereka pikir itu komponen paling kecil. Komponen paling kecil. Nah, jadi kalau kalian masih ingat, itu kan ada golongan-golongan ya. Yang paling pojok kiri itu golongan 1A. Ya, di situ logam-logam alkali itu ya. Jadi contohnya kayak atom rubinium gitu. Ya, cesium rubinium itu ukurannya 250 piktometer. Jadi
8 kali lebih kecil dari si tadi silikon transistor tadi. Iya. Kalau tadi kan 2000 piktometer. Ini hampir 8 kali lebih lah, 8 kali lebih Cuma kecil. kayak 12-10%-nya doang ya ukurannya ya. Nah, atom itu ternyata begitu fisika kita makin canggih sekarang. Ternyata tuh ilmuwan baru nyadar, ini sebenarnya bukan bener-bener atom, karena masih ada yang lebih kecil lagi dari atom. Bisa di-split lagi. Kan dulunya pikir nggak bisa di-split. Karena atom itu terdiri dari proton, neutron, sama elektron. Ya, dia ada tiga. Nah, proton sama si neutron itu nempel di tengah. Kalau elektron tuh yang muter. Di ngelilingin dia. Orbitnya. Nah, kalau tadi diukur si atomnya ini masih 250-an lah, 240-250-an. Piktometer. Yang bagian elektron, proton, neutron itu nggak bisa diukur. Emang nggak ada meterannya. Oh, itu lebih kecil lagi karena udah nggak ada ininya lagi. Nggak ada dunia, nggak bisa ngukur dia. Nah, itu baru. Nah, itu yang disebut juga dengan subatomik. Karena subnya atom, bawahnya atom. Bagian dari atom. Jadi orang ya udahlah kasih nama aja subatomik. Jadi benda terkecil ya itu atom baru gitu. Subnya atom. Iya. Orang bilang itu subatomic particle, orang bilang partikel paling kecil. Jadi bagian dari atom. Ya, kalau bahasa Indonesia bilangnya Zara. Ya bukan merek, bukan brand. Zara ya. Gue baru tahu nih dalam bahasa Indonesia Zara. atom itu Zara. Enggak, partikelnya, bukan atomnya. Partikelnya. Jadi atom kan tadi terdiri dari 3 bagian. Nah, partnya itu si proton, si neutron, sama si elektron tuh Zara orang bilang. Subatomic particle. Gitu. Nah, di dunia ini yang ketahuan segede itu yang bagian paling kecil itu sebenarnya satu lagi namanya foton. Foton itu bagian dari cahaya. Jadi ada elektron, ada proton, ada neutron. Ya. Dia udah bagian dari cahaya itu. Kalau foton bagian dari cahaya yang menyusun cahaya gitu, ya. Jadi itu 4 ya bisa dibilang neutron, proton, elektron, sama foton. Foton ya. Kata foton kan cahaya ya, dari kata fotografi kan foton. Fotosintesis itu foto cahaya. Nah, balik ke cerita kuantum komputer. Karena kuantum komputer bukan pakai silikon transistor. Udah beda, revolusi habis-habisan udah nggak. Jadi selama ini barang digital pakai silikon transistor, dia nggak. Dia pakai elektron. Dia pakai elektron. Sesuatu yang dunia nggak bisa ngukur. Dia itu partikel itu buat nyusun buat bikin prosesornya. Gitu. Jadi dia udah nggak pakai. Jadi pakai elektron, lebih kecil dari atom. Dia pakai elektron alkali metal, logam alkali gitu. Jadi dia sesuatu yang nggak bisa diukur itu dijadiin subatomik. Nah, mungkin dari kalian, fisika yang mempelajari perilaku subatomik itu namanya fisika kuantum. Makanya kuantum komputer tuh produk dari mereka, fisika kuantum. Nah, mungkin di antara kalian sering dengar kata kuantum kalau nonton film Ant-Man ya. Kuantum kan ceritanya kan. Dan dengar juga katanya mereka si peran utamanya ini kan si Ant-Man-nya ini kan bisa mengecil sampai ukuran subatomik kata dia. Terus profesornya itu kan bilang kan kalau dia ngecil sampai ukuran subatomik, realitas akan beda banget kata dia. Nah, ini saya cerita. Jadi di balik si film Marvel itu ada science-nya sebenarnya. Science-nya di sini. Ini yang nakjubkan, yang mungkin ini siap-siap nih, mungkin yang nonton video agak gitu ya. Pada saat ukuran benda itu subatomik, hukum fisika akan beda di dia. Hukum fisika akan beda di dia. Salah satu hukum fisika yang paling seru adalah, saya kasih judulnya dulu nih, subatomik nembus parallel universe. Yes, kuantum komputer kita adalah komputer yang prosesornya work in other universe. Serius. Jadi saya ceritain sainsnya bagaimana. Jadi ini kedengaran kok. Berarti benar-benar benar-benar menciptakan multiverse gitu. Multiverse is exist according to fisika sekarang ya. Itu benar. Jadi dan dia menembus itu. Jadi saya ceritain kenapa begini. Kita ini ada satu hukum begini, saya kasih ibaratkan non teknis mungkin ya, maaf tadi speak science. Contohnya, pernah dengar nggak cerita teori penciptaan bumi, penciptaan alam semesta, maaf bukan bumi, itu dari Big Bang. Big Bang. Banyak orang berpikir kalau Big Bang itu kayak bom ledakan besar, jeger planet-planet mental gitu, matahari mental. Kenyataannya nggak begitu.
Kalau kita mau ibaratkan Big Bang seperti ini, andai kata nih Putra kita berdua berada di dalam satu ruangan yang 10 kali 10 kali 10 ya, lebar tinggi ya. Jadi 1000 square, benar-benar square 10 kali 10. 1000 meter kubik lah. 1000 meter kubik. 1000 meter kubik. Lalu di tengah ruangan nih, kita nih berdua di tengah ruangan. Lalu meja ini andai kata ada bom. Duar, terus mental gitu. Terus kita juga mental. Kebanyakan orang mikir Big Bang kayak begitu. Kenyataannya nggak begitu. Pada saat terjadi Big Bang, apa yang terjadi? Bukan meledak, tapi ruangannya membesar. Ruangannya membesar. Udah nggak 10 kali 10 lagi. Dalam waktu berapa detik? Udah 2000 kali 2000 kali 2000. Jadi ruangannya membesar. Jadi universe ini kayak di zoom out. Jadi sebenarnya Big Bang itu menghasilkan ruangan baru. Tapi bukan cuma ruangan yang dihasilkan, ruang dan waktu. Ruang dan waktu karena ada pergeseran tempat dan ukuran. Yes. Jadi sebenarnya Big Bang itu menciptakan realita kita sekarang. Kan kita realita dari ruang dan waktu kan. Kita bisa ngobrol, kita sama-sama bisa ngeliat. Bisa panca indera kita bisa mungkin cium sebuah aroma, bisa dengar sesuatu. Itu kan karena ruang dan waktu. Kalau nggak ada waktu ya kita ke pause sekarang, nggak ngapa-ngapain, nggak tercipta apa-apa. Kalau nggak ada ruang ya kita existing gimana, gitu kan. Nah, si Big Bang ini menghasilkan ruang dengan frekuensi waktu, itu dengan kecepatan cahaya lah kurang lebih. Kalau saya mau ibaratkan simpel ngomongnya gitu. Contohnya begini, saya membeli monitor PC gitu ya, kayak contoh monitor gitu. Misalnya dengan kecepatan 60 frame per second. Artinya walaupun saya nonton video itu ada gambar, ada video, ada film, sebenarnya itu filmnya itu berupa image gambar 60 kali per detik, 60 frame per second. Makin halus makin banyak kan? Makin halus makin banyak. Ya, cuman itu di layar 2 dimensi. Ya kan Papa luruskan. Kebayang nggak kalau sebenarnya universe kita ini seperti monitor 3 dimensi tapi flickering dalam kecepatan cahaya. Jadi kita ini sebenarnya kayak di dalam film. Cuman bukan 60 frame per second, tapi dengan kecepatan flickering cahaya. Jadi dalam kehidupan pun sebenarnya bisa jadi juga kita dianggap punya FPS-nya juga ya. Ada FPS-nya. Jadi itu yang dihasilkan sama si Big Bang dengan kecepatan cahaya. Nah, jadi ini hukumnya si Einstein. Kalau ada satu benda ngebut terus kencang sampai mendekati kecepatan cahaya, massa dia akan bertambah, dia jadi melambat karena nggak bisa dia escape dari kecepatan cahaya. Seperti kita nonton sebuah film di atas monitor 60 frame per second, film itu nggak mungkin bisa karakternya bergerak lebih cepat dari 60 frame per second. Itu boundary-nya dia. Ya kan, nggak mungkin dong kita nonton film. Ya kan, walaupun filmnya itu saya download dari Putra ini gede banget, andai kata filmnya sampai 10 giga gitu, andai kata wah ini sampai 120 frame per second. Kalau di style di monitor saya yang jelek cuma 60 frame per second, maka dia cuma jadi 60 frame per second. Dia makannya ya sesanggupnya dia, karena kan ikutin yang paling bawah kan, gitu kan, gitu. Sama kayak ya yang gue lihat-lihat kan TV-TV sekarang 60 fps kebanyakan malah film-film itu di 25. Betul. Di 25 30. Jadi dia kecil. harus menghaluskan, ada optimasi yang dilakukan TV-nya. Betul. Ya, kalau ini kebalikan. Ini dunia kita di limit kecepatan cahaya. Pertanyaan saya begini, gimana kalau manusia berhasil ciptain satu benda yang ngelewatin kecepatan cahaya atau mendekati aja kecepatan cahaya? Dia bisa escape reality. Ibaratnya dia pindah ke monitor lain, itu yang we'll say like parallel universe atau orang bilang fourth dimensional. Nah, untuk membuat satu benda terbang atau meluncur dengan kecepatan cahaya, dia ngakalin suatu hukum ya, dimana kalau benda ada beratnya. Jadi kalau kita lempar dia dengan kecepatan cahaya, benda ini makin berat. Ibaratnya saya lari, udah bisa cepat. Kalau saya makin ngebut, malah berat badan saya makin gendut. Jadi kayak ada yang menghalangi dia, nggak bisa ke kecepatan cahaya. Kecuali benda itu dari awal udah enteng banget. Ngebut pun perkalian penambahan berat dia tuh nggak signifikan. Jadi dia bisa lari sampai deketin kecepatan cahaya. Dia bisa mengejar itu ya. Benda apalagi yang paling enteng selain subatomic particle? Ya karena dia benda paling kecil. Itu sebabnya foton memang bergerak kan di cahaya dengan kecepatan cahaya. Jadi itu maksimumnya. Nah, dan si quantum komputer ini dia menggunakan elektron itu. Elektron itu akan bergerak cepat sekali sampai dia disebut juga memiliki superposition. Ngebut kencang banget.
Dia kecil banget, dia ngebut kencang banget di satu kecepatan, dia kecepatannya close to kecepatan cahaya, sampai posisi dia antara di universe ini sama universe sana. Kurang lebih kayak begitu. Dia escaping reality. Segila itu ya. Hampir mengejar kecepatan cahaya, dia udah di posisi yang bisa melihat dua realita langsung gitu. Itu sebabnya kalau kita lihat atom, elektron keliling, itu sebenarnya bukan bergerak begitu. Sebenarnya dia bergerak cepat banget sampai dia ada di sini dan di sini sekaligus. Itu kunci dari parallel universe atau fourth dimensional. Bagaimana Bobby ada di rumah dan di sini sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Karena lu ya secepat cahaya. Iya, karena gua ada di sini dan di sana, gitu. Udah emang di universe yang berbeda. Jadi itu quantum computer yang tadinya cuman kita translate dari 0 sampai 0 dan 1 ya, kita translate jadi 0 sama 1. Itu yang disebut juga di dalam komputer namanya bit. Ya. Di dalam dunia quantum computer itu nggak disebut bit. Itu disebutnya quantum bit. Dan dia udah nggak pakai lagi namanya logical gate, dia pakainya quantum gate. Jadi udah punya hukum sendiri lagi dia. Sendiri. Di dalam dunia semiconductor komputer atau silicon transistor komputer, ya bitnya itu antara 0 apa 1. Ya kan? Karena ini quantum, dia state-nya 0 dan 1 sekaligus. Seperti contohnya ya kayak Putra di sini sebagai desainer dan mungkin di dunia lain Putra sebagai arsitek. Putra arsitek dan desainer sekaligus terjadi. Bisa dibilang kayak begitu. Oke. Ya, mumat ya. Ini episode paling ngalor ngidul sih, paling ngidul. Saya bikin se-fun, segila mungkin gitu. Ya, jadi itu yang menyebabkan quantum komputer. Nah, quantum komputer itu bentuknya sama komputer kita akan total beda bumi sama langit ya. Akan beda banget. Kamu jangan bayangin komputernya itu seperti box gitu kayak kita ya. Enggak. Dia bentuknya kayak warna emas gitu, kayak ring. Terus kayak lampu gantungan ya bentuknya gantungan. Kayak chandelier ya. Kayak chandelier betul, kayak chandelier. Nah, tapi wahnya nih, mungkin banyak yang nggak tahu kalau perusahaan-perusahaan besar di dunia seperti Microsoft, IBM, Google itu udah punya. Lagi pengembangan itu lagi research dan pengembangan gitu. Contohnya si Google punya tuh namanya Sycamore. Sycamore itu diambil dari kata sycamora, itu keluarga pohon ara. Gua nggak tahu deh kenapa Google kasih nama itu pohon ara. Mungkin kayaknya ada filosofikalnya deh. Ara ya. Semenjak cerita dulu Adam dan Hawa di Taman Eden tuh pohonnya pohon ara ya. Itu juga salah satu pohon yang ngidupin civilization Mesir pertama kali. Mungkin ada hubungan ke sana. The beginning of new humanity atau apa nggak tahu. Dia salah satu pohon yang bikin kehidupan di Timur Tengah awal-awal juga ya. Pohon ara. Nah itu saya nggak tahu kenapa dikasih nama Sycamore. Apakah ada ke sana atau enggak? Saya nggak tahu ya. Tapi komputernya gitu. Tapi quantum computer tidak akan nge-replace komputer lokal mesin kita, nggak akan replace komputer client side kita. Maksudnya komputer client side itu apa? Kayak laptop, kayak komputer, kayak handphone. Dia nggak akan replace itu. Nggak akan bisa. Kenapa nggak akan bisa? Dari ukuran sama requirement-nya. Jadi komputer quantum di tempatnya Google segala macam itu kondisinya untuk dia jalan itu harus dingin ekstrim banget. Sub-zero temperature below. Bahkan ceritanya pendinginnya itu harus bikin dia kondisi dingin, lebih dingin bahkan dari suhu di luar angkasa. Sedangkan di luar angkasa kan jauh lebih dingin daripada di kutub. Jauh lebih dingin. Karena emang nggak ada source panas sama sekali kan, nggak ada matahari. Kutub utara aja sama kutub selatan masih diterangi matahari gitu bisa dibilang. Masih kena sinar matahari. Nah, jadi ini dikeluarin energi bikin dia super duper dingin banget. Kalau nggak bisa. Jadi dia akan stay bisa dibilang jadi komputer server aja. Sebenarnya juga bukan komputer server sih, komputer server akan dibantu itu sebenarnya. Itu kayak dia support sistemnya ya. Ya, support sistemnya kayak super komputer yang support servernya gitu. Dia nggak akan gantiin handphone kita atau apa, handphone kita tetap akan pakai silicon transistor. Karena dia punya kebutuhan dan kewajiban yang berbeda ya kali ya. Iya. Makanya bisa jalan dua-duanya. Dan support sih. Jadi yang paling disupport salah satunya yang saya pernah ngomongin di video sebelumnya kan, yaitu ya bikin quantum AI. Jadi itu jadi wonder tuh. Kalau kita punya super intelligence, kan awalnya narrow intelligence terus general intelligence, super intelligence. Kalau super intelligence kita jalan di atas quantum AI, di atas quantum computer, nah itu dunia wonder what will happen gitu, apa yang terjadi. Nah itu yang paling gilenya sih. Nah si
yang diprediksi adalah si AI. AI ini kan kayak machine learning atau AI kan dia harus pakai banyak data. Kalau kita butuh waktu untuk belajar, dia butuh banyak data untuk dapat learning something kan. Nah, jadi saya punya filosofi kayak gini aja. Dunia itu kan big data gede banget kan. Sekarang aja komputer udah cepat untuk ngolah itu, tapi masih kurang cepat. Kalau kita punya kalau kita punya 4 bit digit aja nih, cuma 4 bit silicon transistor aja, itu kombinasi kemungkinannya bisa logika menghasilkan 16 data. 16 data. Nah, ini kalau saya nggak salah hitung ya, berarti bisa dikali 16 lagi, 16 universe. Jadi kalau di prosesor kita yang kayak sekarang, bayangin ada jutaan parallel universe lah, bisa saya ngomong biar fun-nya aja gitu. Ngeresearch mempelajari datanya sekaligus semua jalan secara paralel. Secara paralel dan jalan secara paralel. Nah ya, jadi itu yang bikin dia bakal kenceng banget. Gila. Itu yang pertama tuh, quantum AI ya. Yang kedua, ini akan jadi sesuatu yang distopian atau buat sebagian orang fun sebenarnya. Kalau ada quantum komputer, orang bisa successfully menciptakan dunia simulasi yang segede bumi kita probably. Jadi totally Matrix, Ready Player One akan happen gitu. Totally simulation yang lu akan susah bedain which real, which not gitu loh. Apa yang reality, apa yang enggak. Nah, kalau kalian pengen nonton quantum komputer di film-film tuh, salah satu yang paling dekat tuh kalian nonton Netflix di seri itu, Black Mirror ya, tau nggak Black Mirror? Black Mirror season yang baru, yang pertama. Jadi ceritanya tuh mereka punya perusahaan, jadi Netflix bikin film, tapi di dalam ceritanya tuh ada kayak perusahaan tiruannya Netflix. Di perusahaannya itu punya quantum computer di servernya mereka lah, support servernya mereka. Dan si quantum komputernya itu sanggup baca penonton. Siapa yang nonton, misalnya gue yang nonton, dia bikinin film simulasi, peran utamanya di film itu tuh gue. Jadi ceritanya gitu, tapi itu jujur ya, si Black Mirror lakukan research-nya pretty well. Itu memang possibility. Kalau kita milih quantum computer akan seperti itu. Mereka bikin model quantum computernya juga walaupun nggak persis banget, tapi quite accurate gitu, cukup akurat. Kayaknya film-film juga dari dulu inspiring. By True Science sih. True Science dan to-be-nya kok. Ya contohnya kalau mungkin di beberapa film ya yang katanya astronot itu lebih dulu di film. Setelah itu baru ada the real astronot yang mendarat di bulan katanya. Sama lah AI gitu kan. Nah, inspirasinya dari ini dulu lah. Dan mobile phone dari film-film juga kan. Orang udah megang device walaupun bentuknya nggak signifikan seperti yang di film. Kadang-kadang science fiction ada yang prediksinya tepat, ada yang prediksinya melintir. Kayak contohnya film-film science fiction yang temanya steampunk ya. Kalau kalian pernah ngelihat film steampunk itu cerita dunianya itu orang zaman dulu nggak bisa prediksi kalau dunia tetap aja perindustriannya alatnya itu aja masih merupakan terbuat dari mesin uap, tapi mereka bikin robot, bikin apa, tapi mesin uap semua. Uap semua. Nah itu contohnya steampunk itu. Nah itu contohnya yang prediksinya salah, kenyataannya kan dunia ciptakan elektronik digital yang nggak begitu. Baterai dan apalah gitu. Tapi benar teori-teorinya tuh ya diambil dari real science. Contohnya kayak tadi yang saya cerita Ant-Man. Kenapa Ant-Man bisa pindah ke universe lain di cerita Marvel? Karena dia bisa ngecil di ukuran subatomik, makanya dia bisa sama teman-teman Avenger-nya pindah ke reality universe lain. Atau kalau kita ngikutin si DC, ya kan? Nah DC itu mungkin yang bisa ke universe lain kan si The Flash tuh. The Flash sama yang musuhnya yang siapa sutradara ini DC terakhir? Oh si ini. Bukan Nolan. Yang maksud lu yang Justice League kan? Justice League terakhir itu. Iya, gue juga lupa namanya. Aduh, siapa? Zack Snyder. Nah, itu kan dan di Marvel juga ada beberapa cuplikan ketika pemindahan universe yang atau planet mau ketemu planet lain gitu. Memperpendek jalan ya berarti itu dengan kecepatan cahaya ya kayak. Cuman contohnya kalau cerita si The Flash ketimbang dia pentolkan ukuran subatomiknya, dia bisa bergerak kecepatan cahaya tembus ke universe lain. Tapi tetap ya, kenyataannya real science juga nggak bakal sefantasi itu pastinya. Kayak universe lain
ada di dalam state di Zara, contohnya seperti elektron segala macam itu ada universe lain. Tapi apakah ada manusia lain kayak Putra sama gua? Itu kan masih pertanyaan. Nah, itu masih pertanyaan. Iya gitu. Kalau Zara bisa tembus itu. Kalau manusia, well kita nggak tahu kan. Itu kan bisa-bisanya filmnya ditambahin. Ya kayak Loki terakhir lah. Ternyata ada serabutan yang pecah karena ada sesuatu, berarti ya bisa nembus dengan cahaya seperti itu, ya dia bisa melihat satu persatu kehidupan yang ada. Makanya saya udah bilang ini episode paling ngalor ngidul. Gue nyambung ke film aja. Iya, nyambungnya ke film semua. Tapi percobaan kayak percobaan untuk split contohnya ini ada satu eksperimen namanya split eksperimen, percobaan untuk pengen ngelihat apa ya, multiverse inilah gitu, parallel universe ini. Sebenarnya bahkan ada yang bisa dilakuin di rumah loh. Serius. Kalau kalian punya laser pointer, center ke satu untai benang atau satu rambut aja gitu ya, maka cahayanya itu akan ke split dengan intensitas yang sama. Bukan kebagi dua ya, bukan seperti kue kebagi dua. Ini seperti kue dibelah rambut, tapi kuenya akan sama gede. Kurang lebih kayak begitu. Jadi ada tuh percobaan-percobaan split eksperimen, kalian bisa lihat di YouTube. Nyoba sih kok. Iya, jadi bisa lihat cahayanya bias kemana-mana gitu, kayak kenapa begini ya? Ini bukan cuman ke split doang gitu sebenarnya. Ini sebenarnya dia fotonnya tuh kebagi di setiap senario gitu. Nah, salah satu yang terkenal juga nih ceritanya adalah dihubungkan nih, ilmuannya terkenal banget, mungkin di film-film kalian yang pernah dengar Schrödinger. Schrödinger tuh pernah punya filosofi percobaan yang dia nggak lakuin karena percobaannya terlalu kejam, yang dibilang Schrödinger cat gitu. Jadi kalau misalnya dia membuat sebuah kotak diisi kucing, lalu di situ ada alat yang bisa rilis racun, tapi alatnya itu di-trigger sama quantum bit. Alatnya itu dirilis sama quantum bit. Nah, pertanyaannya kucingnya mati apa enggak? Jawabannya kucingnya berada di state antara mati atau enggak. Sampai lu buka kotaknya lu baru tahu. Gitu. Itu percobaan yang sebenarnya bukan filosofi doang, memang dia mencoba menyatakan, dia mencoba menyambungkan subatomik dijadiin parallel universe di kenyataan gitu. Itu memang kompleks sih fisikanya, makanya saya bilang wah ini yang nanya kuantum komputer yakin nih. Ya makanya gue juga aku harus tahu dulu nih basicnya seperti apa nih. Soalnya gue nggak bener-bener nggak tahu kan kuantum komputer itu seperti apa. Sebenarnya ya itu lebih karya anak fisika sih, yang saya ngejelasin selama ini ya kuantum komputer ya lebih ke fisika ya, fisika kuantum, fisika teoritikal fisika ya, karena pengaplikasian kuantum sampai zaman sekarang berapa banyak gitu kan. Iya, dan itu pun belum benar-benar dibuka buat umum kan. Iya. Pengetahuannya. Kalau ditanya buka buat umum enggak, karena zaman saya kuliah aja udah ada fakultas yang research itu kok. Iya. Iya. Jadi kalau dibilang umum apa nggak umum, iya, tapi untuk umum by the mean dipakai public use ya, belum. Karena ya kayak lu bilang, pernah yang lu bilang kok, itu pemakaiannya dan bertujuannya seperti apa aja kita belum tahu sampai sekarang. Oke. Ya jadi tadi ya kalau penggunaan tadi mungkin buat AI, ya akses data cepat sekali, terus dunia simulation ya, processing dunia simulasi yang perfect banget, yang persis. Yang berikutnya itu ini ada hubungannya dengan kripto. Bukan cryptocurrency ya, tapi tentang enkripsi, kriptografinya, enkripsinya. Jadi dia bisa ciptakan sebuah kunci enkripsi yang no hacker able to decrypt itu sih, udah pasti ya. Jadi itu impossible untuk di-decrypt. Enkripsinya tuh luar biasa banget, enkripsi dan dekripsinya di situ. Jadi itu kemungkinan yang dunia predik kalau kuantum komputer bisa diaplikasikan untuk kebutuhan itu. Boleh tuh kok kita bahas buat next nih, yang itu. Berarti ada potensi yang kayak Web3 atau blockchain di situ juga ya kok? Kalau blockchain ya kita bahas di kriptonya sih. Dia dari bagian dari kriptonya. Nah, kriptonya bukan, nggak ada hubungan lah sama ininya kuantumnya lah gitu. Next kita bahas itu. Ya udah. Gimana guys? Itu penjelasan singkat lah dari Ko Bobby tentang kuantum komputer. Gue juga bisa dibilang ya belum, walaupun dijelasin ya gue masih menelaah. Bisa jadi 50-60% nih dari omongan ini gue. Emang bingung sih, gue jelasinnya juga. Gue coba membaca lagi, paling di luar ini gue ngobrol lagi sama Ko Bobby.
Ya, itu penjelasan paling cepat, paling sensasional kayaknya ya. Kenyataannya ya jauh lebih complicated gitu kayak quantum gate. Cara kerjanya gimana ya? Saya banyak ceritain ini, terus anak-anak yang bekas lulus saya sama teman-teman saya langsung nanyain tentang, emang parallel universe tuh bener ada? Lalu mereka mulai nanyain fourth dimensional segala macam. Wah, arahnya kemana-mana sih. Lebih berat lagi itu ya, yang mencar lagi. Yang complicated sih. Quantum superposition, perilaku kuantum tuh seperti apa ya? Gua aja belum sanggup. Iya ya, itu emang fisika yang paling gile sih sebenarnya sih. Iya. Nah, buat kalian kalau memang ada yang mau ditanyain nih, biar bisa kita bahas juga, komen aja di bawah gitu. Dan next mungkin kita bahas yang lanjutan kuantum komputer lagi ya kayak yang tentang tadi ya. Gue masih penasaran sih. Oke. Oke guys, jangan lupa subscribe channel ini dan jangan lupa juga follow kita di IG di @indocyber.id dan komen juga untuk apa yang sih yang bikin kalian penasaran di bidang IT gitu. Nggak harus yang super juga sih, kadang ada yang related sama common juga kita mestinya kayak harus bahas juga ya kayak gitu. Komen aja. Dan see you in the next episode. Bye, Glips. Bye.